Aja. Aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdullah, NPM 6520101230006. Saya dari Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Filsafat Pemerintahan yang diampu oleh Bapak Lutfi Faisal Nasir, SIP MSI. A few moments later, a few inches later, 2 hours later, 1 eternity later. Baik, saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari filsafat. Filsafat adalah cabang ilmu yang mempelajari pertanyaan-pertanyaan mendasar mengenai eksistensi, pengetahuan, nilai-nilai, alasan, pikiran, dan bahasa. Filsafat berusaha memahami realitas dan dunia melalui cara berpikir kritis, analitis, dan spekulatif. Ini mencakup berbagai bidang seperti metafisika, yaitu studi tentang keberadaan dan kenyataan. Epistemologi, yaitu studi tentang pengetahuan dan kepercayaan. Etika, studi tentang nilai dan moralitas. Dan logika, yaitu studi tentang penalaran yang benar. Filsafat pemerintahan adalah cabang filsafat yang mengeksplorasi prinsip-prinsip dasar, konsep, dan nilai-nilai yang mendasari praktik dan teori pemerintahan. Ini mencakup studi tentang kekuasaan, kewenangan, legitimasi, hak-hak individu, keadilan, dan tanggung jawab dalam konteks pengaturan sosial dan politik. Filsafat pemerintahan meneliti bagaimana kekuasaan seharusnya digunakan, apa tujuan utama pemerintahan, dan bagaimana pemerintahan yang baik seharusnya dijalankan untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Biografi Plato. Plato adalah salah satu filsuf terbesar dan paling berpengaruh dalam sejarah filsafat barat. Lahir sekitar tahun 428 sampai 427 sebelum Masehi di Athena atau Aegina, dan meninggal pada tahun 348 sampai 347 sebelum Masehi. Plato merupakan murid dari Socrates dan guru dari Aristoteles. Ia adalah pendiri akademi di Athena yang dianggap sebagai institusi pendidikan tinggi pertama di dunia barat. Masa muda dan latar belakang. Plato lahir dalam keluarga aristokrat Athena yang memiliki hubungan dengan politik dan budaya. Nama aslinya adalah Aristokles, tetapi ia dikenal dengan nama panggilannya Plato yang mungkin berarti lebar atau berpikir luas. Ia dididik dalam berbagai disiplin ilmu, termasuk filsafat, seni, dan olahraga. Pertemuan dengan Socrates. Pertemuan Plato dengan Socrates adalah titik balik dalam hidupnya. Socrates dengan metode tanya jawabnya yang khas sangat mempengaruhi Plato dalam cara berpikirnya. Setelah eksekusi Socrates pada tahun 399 sebelum Masehi, Plato mulai menulis karya-karya filosofis yang seringkali menampilkan Socrates sebagai tokoh utama. Karya dan pemikiran. Plato menulis banyak dialog yang mencakup berbagai topik seperti etika, politik, metafisika, epistemologi, dan estetika. Beberapa karyanya yang paling terkenal termasuk Republik, yaitu Politeia, membahas keadilan, bentuk pemerintahan yang ideal, dan pendidikan. Dalam dialog ini, Plato memperkenalkan konsep negara ideal yang dipimpin oleh raja atau filsuf. Phaedo.
menggambarkan argumen tentang keabadian jiwa dan esensi kehidupan setelah kematian. Simposium membahas berbagai pandangan tentang cinta dan keindahan. Timaeus menguraikan pandangan kosmologis Plato, termasuk teori tentang alam semesta dan penciptaan dunia. Plato juga dikenal karena konsep teori bentuk atau ide yang menyatakan bahwa dunia materi adalah bayangan dari dunia bentuk yang sempurna dan tidak berubah. Akademi dan pengaruh. Pada tahun 387 sebelum Masehi, Plato mendirikan akademi di Athena yang menjadi pusat pembelajaran dan penelitian filsafat serta ilmu lainnya selama hampir 900 tahun. Akademi ini menarik banyak siswa termasuk Aristoteles yang kemudian menjadi salah satu filsuf yang terkemuka. Pengaruh dan warisan. Pemikiran Plato telah mempengaruhi berbagai bidang termasuk filsafat, teologi, ilmu pengetahuan, dan seni. Karyanya terus dipelajari dan diperdebatkan hingga hari ini, dan konsep-konsepnya masih relevan dalam diskusi filsafat modern. Plato meninggal di Athena sekitar tahun 348 sampai 347 sebelum Masehi, tetapi warisannya terus hidup melalui karya-karyanya yang monumental dan pengaruhnya yang mendalam terhadap filsafat dan kebudayaan Barat. Plato, salah satu filsuf terbesar dari Yunani kuno, mengembangkan berbagai teori yang telah mempengaruhi filsafat dan pemikiran Barat secara mendalam. Berikut adalah beberapa teori utamanya. Yang pertama adalah teori bentuk atau yang bisa disebut juga dengan teori ide. Teori ini adalah salah satu gagasan paling terkenal dari Plato. Ia berpendapat bahwa dunia yang kita alami dengan panca indera hanyalah bayangan atau cerminan dari dunia yang lebih tinggi, yaitu dunia bentuk atau ide yang sempurna dan tidak berubah. Dunia bentuk. Bentuk adalah entitas abstrak yang sempurna, tidak berubah, dan ada di luar ruang dan waktu. Misalnya, konsep keindahan atau keadilan yang ideal adalah bentuk yang ada di dunia bentuk. Dunia bayangan. Dunia fisik kita hanyalah cerminan atau tiruan dari dunia bentuk. Objek-objek di dunia ini hanyalah representasi dari bentuk yang sempurna. Misalnya, berbagai benda indah di dunia ini hanyalah representasi dari keindahan ideal. Gua Plato. Dalam dialog Republik, Plato menggambarkan sebuah alegori gua untuk menjelaskan teorinya. Manusia seperti tahanan di dalam gua yang hanya melihat bayangan dari benda-benda di luar gua. Bayangan itu adalah representasi dari dunia nyata yang sebenarnya hanya cerminan dari dunia bentuk. Yang kedua adalah epistemologi, yaitu teori pengetahuan. Plato membedakan antara pengetahuan dan opini. Menurutnya, pengetahuan sejati adalah tentang dunia bentuk yang sempurna dan abadi, sementara opini adalah tentang dunia fisik yang terus berubah dan tidak sempurna. Pengetahuan sejati dicapai melalui akal dan rasio, bukan melalui pengalaman indrawi. Opini berdasarkan persepsi indrawi dan tidak bisa diandalkan karena dunia fisik terus berubah. Yang ketiga, teori kebaikan. Plato mengajukan bahwa kebaikan tertinggi adalah bentuk dari kebaikan itu sendiri yang mengarahkan semua bentuk lainnya. Menurutnya, kehidupan yang baik adalah kehidupan yang dijalani sesuai dengan prinsip-prinsip moral dan kebaikan sejati. Kebajikan. Kebajikan utama adalah keadilan, diikuti oleh kebijaksanaan, keberanian, dan moderasi. Keadilan. Dalam karya Republik, keadilan adalah keteraturan dan harmoni antara berbagai bagian jiwa dan negara. Setiap bagian harus melakukan tugasnya dengan seimbang. Yang keempat, politik, yaitu teori negara ideal. Dalam dialog Republik, Plato menggambarkan negara ideal yang dipimpin oleh para filsuf raja, yang menurutnya adalah orang-orang yang paling bijaksana dalam paling tahu tentang bentuk kebaikan.
kelas sosial, Plato membagi masyarakat menjadi 3 kelas utama, yaitu produsen, yaitu seorang pekerja, penjaga, yaitu seorang militer, dan penguasa, yaitu seorang filsuf atau raja. Setiap kelas memiliki peran dan tanggung jawab tertentu untuk menjaga keseimbangan dan keadilan dalam negara. Pendidikan. Menurut Plato, pendidikan sangat penting untuk membentuk pemimpin yang bijaksana dan adil. Ia mengusulkan sistem pendidikan yang ketat dan berfokus pada pengembangan intelektual dan moral. Yang kelima, metafisika, yaitu teori jiwa. Plato percaya bahwa jiwa adalah entitas yang abadi dan tidak berhubungan langsung dengan tubuh atau fisik. Repartisi jiwa. Jiwa terdiri dari 3 bagian, logis yang berarti akal, tumos yang berarti semangat, dan epitumania yang berarti nafsu. Keseimbangan antara ketiga bagian ini diperlukan untuk mencapai kehidupan yang baik. Reinkarnasi. Jiwa tidak hanya hidup satu kali tetapi terus bereinkarnasi, membawa serta pengalaman dan pengetahuan dari kehidupan sebelumnya. Teori-teori Plato ini membentuk dasar banyak konsep filosofis dan etis yang terus dipelajari dan diperdebatkan hingga saat ini. Menurut Plato mengidentifikasi 5 bentuk negara yang ia anggap buruk atau menyimpang dari bentuk ideal yang ia sebut kalipolis. Berikut adalah 5 bentuk negara buruk menurut Plato. Yang pertama, yaitu adalah timokrasi. Ini adalah bentuk pemerintahan yang didasarkan pada kehormatan dan militer. Pemimpin dan warga negara berorientasi pada kekuatan dan kemuliaan militer. Plato berpendapat bahwa timokrasi muncul ketika orang mulai menilai kehormatan lebih tinggi daripada kebijaksanaan. Negara ini cenderung beralih menjadi oligarki karena para pemimpin mulai menjadi oligarki, karena para pemimpin mulai menginginkan kekayaan untuk mempertahankan status mereka. Yang kedua, yaitu oligarki. Pemerintahan oleh segelintir orang kaya. Oligarki muncul ketika kekayaan menjadi penentu kekuasaan dan hak untuk memerintah. Dalam sistem ini, ketimpangan sosial meningkat dan masyarakat terbagi antara yang kaya dan yang miskin. Plato percaya bahwa oligarki tidak stabil karena ketidakpuasan yang berkembang di antara kelas miskin yang akhirnya mengarah pada revolusi. Yang ketiga, demokrasi, yaitu dalam demokrasi, menurut Plato, kekuasaan berada di tangan rakyat, tetapi dengan sedikit kendali atau aturan. Ini mengarah pada kebebasan yang berlebihan dan kekurangan disiplin. Orang-orang bertindak berdasarkan keinginan dan kepentingan pribadi, tanpa mempertimbangkan kebaikan bersama. Plato melihat demokrasi sebagai sistem yang tidak stabil yang akhirnya memunculkan kekacauan dan anarki. Yang keempat adalah tirani, yaitu bentuk pemerintahan ini muncul dari yang kuat dan otoriter, mengambil alih dengan menggunakan kekuatan atau tipu daya. Tirani adalah bentuk pemerintahan yang paling buruk menurut Plato, karena tirani memerintah dengan sewenang-wenang dan hanya untuk keuntungan pribadi. Tiran sendiri kali melindas rakyatnya dan menggunakan kekerasan untuk mempertahankan kekuasaan. Yang kelima, menurut Plato, terakhir adalah bentuk negara buruk, yaitu aristokrasi palsu. Meskipun ini tidak secara eksplisit disebutkan sebagai salah satu dari 5 bentuk negara buruk, Plato mengkritik bentuk pemerintahan yang mengaku sebagai aristokrasi, pemerintahan yang terbaik, tetapi sebenarnya diperintah oleh orang-orang yang tidak bermoral atau tidak layak. Aristokrasi palsu ini lebih mengutamakan kepentingan pribadi atau kelompok kecil daripada kebaikan bersama. Mirip dengan oligarki, tetapi dengan kedok kebaikan.
kebaikan moral atau intelektual. Plato berpendapat bahwa semua bentuk pemerintahan ini adalah penyimpangan dari bentuk ideal yang adil dan benar, di mana para pemimpin adalah filsuf yang bijaksana dan masyarakat diatur berdasarkan prinsip-prinsip keadilan dan kebijaksanaan.